Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah menunjukkan cintanya kepada saya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Penebus. Ia telah membawa saya pada relasi perjanjian dengan dirinya dan umatnya. Melalui kasih-Nya yang berkuasa, saya mengikrarkan kasih saya bagi anak. Saudariku dalam komunitas perjanjian murid-murid Yesus, kami berjanji untuk mengasihi dan melayani sesama saudara dan saudari dengan kasih yang sabar dan mengusahakan yang terbaik bagi mereka. Mengorbankan hidup kita bagi anggota yang lain untuk saling mengundang, bukan memaksa. Menyediakan waktu bersama dalam semangat keterbukaan sehingga kita dapat bersama bertumbuh dalam relasi persaudaraan. Saling menerima satu sama lain apa adanya, bukan menolak atau merendahkan dalam kehidupan bersama, dalam pengharapan. Mencari kedamaian, bukan menyimpan dendam. Mengampuni dan mencari pengampunan sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita dalam Kristus. Terbuka untuk saling menerima dan mengoreksi secara kekeluargaan sehingga kita dapat bertumbuh kian dekat pada Kristus. Saling memberi semangat dan mendoakan dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehingga tak ada anggota komunitas yang berkekurangan. Tuhan telah memanggil kita bergabung dengan komunitas perjanjian murid-murid Yesus. Dalam kehidupan kita bersama, kami berjanji untuk memberi hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, untuk membentuk kita menjadi sebuah komunitas Kristiani basis melalui pengajaran, persaudaraan, pemecahan roti dan doa, sehingga kita dapat melayani Dia secara efektif dan memuliakan namanya. Menjadi saksi cinta Tuhan dan menyampaikan kabar gembira pada orang lain. Berkarya dalam kuasa Roh Kudus dalam semangat pembaharuan karismatik. Merupakan bagian dari satu tubuh Gereja Katolik yang melayani dan membaharui diri, mengikuti kehendak Tuhan kemanapun Ia mengarahkan kita. Yakin akan kasih yang kita miliki bagi semua anggota dan dalam kemurahan dan bimbingan Tuhan kita berusaha menjalankan kewajiban komunitas sebagai berikut: menerima dan mendukung kewenangan untuk memimpin komunitas dan bertanggung jawab bagi pelayanan pastoral di bawah kepemimpinan para penatua dan mendengarkan usulan dan keputusan mereka menyangkut kelangsungan hidup komunitas. Berpartisipasi dan memberi dukungan satu sama lain untuk mencapai kepenuhan hidup berkomunitas. Bertanggung jawab untuk menyumbangkan kearifan dan pandangan dalam diskusi komunitas dalam semangat kerendahan hati dan mengumpulkan persatuan damai. Selamat ulang tahun ke-12 DOJCC. Semoga bisa sukses terus, lanjut terus, komunitasnya tambah awet dan tambah damai. Pokoknya all the best buat DOJCC. Ya, selamat ulang tahun yang ke-12 untuk DOJCC Bali. Semoga semakin berkembang, semakin banyak anggotanya, dan boleh semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam pelayanan. Maju terus DOJCC. Selamat ulang tahun ke-12. Kami dari divisi mengucapkan selamat ulang tahun DOJCC yang ke-12. We are forever
So Lord, we ask you to just speak to our hearts now so that we hear your word. Tuhan, berbicaralah sekarang supaya kami bisa mendengarkan sabda-Mu. I have 3 points to make. 3 poin yang akan disampaikan. Firstly, we heard Jesus say that the disciple is not superior to the master. Katakan tadi bahwa Yesus berkata bahwa seorang murid tidak melebihi dari gurunya. The fully trained disciple will become like the master. Seorang murid yang terlatih akan menjadi seperti gurunya. Disciples of Jesus, Murid-murid Tuhan Yesus, you are in training to become like the master. kalian semua sudah terlatih untuk menjadi seperti guru Tuhan Yesus. You are to become like Jesus. Anda menjadi seperti Yesus. This happens by the power of the Holy Spirit. Ini terjadi karena kuasa dari Roh Kudus. And when we open our hearts to Him and cooperate with God, He changes us. Kalau kita mau terbuka dan Roh Kudus akan mengubah hati kita. And we are changed into the likeness of Jesus. Kita akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. And people will find in us the gentleness of Jesus. Kita akan menemukan bagaimana hati seperti hati kudus Yesus. The great love and compassion of Jesus. Cinta yang begitu besar dan begitu murah hati. The strength and courage of Jesus. Kekuatan dan kekuasaan dari Tuhan Yesus. And so much more, we just become like Jesus. Dan masih banyak lagi seperti Tuhan Yesus. We dare to call ourselves disciples of Jesus. Dan kita berani menyatakan kita itu seperti murid-murid Yesus. We must live up to the name. Dan kita harus mengangkat nama Yesus tersebut. Are you ready for that? Apakah Anda siap? Amen. Siap? Amen. Hallelujah. That's point 1. Poin pertama. Second point, we heard St. Paul in the first reading saying how deeply he feels the responsibility of preaching the gospel. Tadi dikatakan bahwa dari surat Rasul Paulus tentang bagaimana dalamnya untuk mewartakan kabar gembira Tuhan Yesus tersebut. He says, "Woe to me if I do not preach the gospel." Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. And each one of us must say the same thing. Woe to me if I do not preach the gospel. Dan kita harus juga mengatakan kepada diri kita sendiri, celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. I must fulfill my calling as a disciple of Jesus. Saya harus memenuhi panggilan saya sebagai murid-murid Yesus. A true disciple of Jesus becomes an apostle, someone sent to bring the good news. Jadi seorang murid juga akan menjadi seorang rasul yang diutus. Just as Jesus said to the first apostles, "As the Father has sent me, I am sending you." Seperti Yesus mengatakan kepada para rasul, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku pun akan mengutus kamu. So to make covenant and underway commitment within the disciples of Jesus is not to join a happy club. Jadi kalau Anda yang mau mengambil underway dan juga covenant, itu bukan semacam happy-happy saja, gembira. Of course you are a very happy and joyful people, Tentu kita akan bergembira dan bersuka cita, and that is very good. dan itu sangat bagus. But we don't exist for ourselves. Jadi tapi itu karena untuk kita saja. We exist to bring the good news of Jesus to as many people as possible in Bali. Kita eksis untuk memberikan kabar gembira itu kepada semua orang. And the sign that you are welcoming new members, that's a sign that actually you are doing it. Ya, tanda untuk menerima anggota-anggota yang baru sebagai underway dan covenant adalah satu tanda kita mewartakan kabar gembira Tuhan Yesus Kristus. So my word is keep doing it. Keep proclaiming the gospel with your life first and with your words. Tetap berlanjut dan terus berlanjut mewartakan kabar gembira tersebut. That's my second point. Poin yang kedua. The third point is that when you make commitment, make it commitment. Jadi ketika Anda membuat komitmen, buatlah komitmen tersebut. Persevere.
bertekunlah, Do not give up. jangan pernah menyerah. Run the race to the finish. Berlarilah sampai garis finish. Paul speaks about running the race. Jadi Paulus mengatakan bahwa berlari sampai garis akhir. He says in the Olympic Games, people will beat their bodies hard to win that gold medal. Sama seperti Olimpiade, ya, semua bertanding untuk memperoleh medali. But we're the ones who will beat our bodies hard to win the ultimate prize, the big gold medal. Dan kita juga berlari dan bertanding untuk memperoleh medali yang lebih besar lagi. Fullness of life with God forever in heaven. Kepenuhan kepada Tuhan Yesus di surga. So we're running the race Jadi kita berlari ke dalam pertandingan. and we don't give up. Jangan pernah menyerah. You're not a sprinter in this race, it's a marathon. Kita bukan sprinter tapi kita pelari maraton. Ya. Seperti And Ihsan. I want to share something of a journey that I took in this regard. Jadi rekan akan menceritakan perjalanannya ini. I was on a retreat in a monastery in a country town in New South Wales. Jadi dia waktu itu dalam sebuah retreat ya di sebuah country di New South Wales. And during this retreat, I was getting very excited about following Jesus. Jadi sangat excited, sangat antusias untuk mengikuti Tuhan Yesus. And I went for a long walk. Jadi dia berjalan dalam perjalanan yang sangat panjang. And during this walk, I'm saying to the Lord, I love you, Jesus. I'm committing myself to you forever. Jadi dalam perjalanannya itu dia mau menyerahkan kepada, saya mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus. And I'm saying, no matter what happens, Lord, I will persevere until the end. Saya akan bertekun sampai akhir Tuhan Yesus. And I got this bright idea Dia punya ide yang cemerlang. that I would run all the way back to the monastery and prove to the Lord by running all that distance Jadi setelah perjalanan panjang, dia mau berlari dari tempat itu sampai ke monasteri. that in my life I would not give up, I'd go right to the end. Dia akan berlari terus dan tanpa menyerah sampai garis akhir. And I had in my mind, outside the monastery, there was a big statue of Saint Clement. Jadi ada patung dari Santo Clemens. And I thought, I'll run right to the arms of Saint Clement and into glory. Jadi dia akan berlari melewati gerbang dari ada patung Santo Clemens itu dan akan dapat kemuliaan. This was to be a symbol of my life. Jadi ada simbol dari keberhasilan. So I started running, and the first thing I noticed is that it was uphill and there was a big wind against me. Jadi baru dia merasakan bahwa berlari itu dia menanjak dan ada angin yang menerjang dia. I thought, this is getting hard. Dia kayaknya rasa berat, semakin berat. And then I thought of the words of Scripture where it says, God is faithful and He'll never let us be tested beyond our strength. Jadi waktu dia mengalami seperti itu, Tuhan mengatakan dalam kitab suci bahwa Tuhan begitu setia dan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. He will always give us a way through. Dan dia akan memberikan kita kekuatan sampai melewatinya. And so I kept running. Jadi lari terus dia. And then I got to the top of the hill, Jadi sampai di puncak bukit, and I looked out and I saw how far away the monastery was. sampai melihat itu ternyata masih jauh ternyata. My heart sank. Dan dia sedih masih jauh karena. But then I thought of another scripture Dan ada sabda Tuhan kembali lagi. from Philippians, Jadi Filipi. where Paul says, I think not of the past, but I strain ahead for the future, Jadi saya tidak akan melihat yang ke belakang, saya akan melihat menengok ke depan. racing for the finish, for the prize for which Christ Jesus has captured me. Berlomba sampai memperoleh hadiah yang pertama. So I felt the energy to keep running. Jadi saya berlari lari ke belakang karena energi kembali. And then I got to the gate of the monastery and was running in down the main thoroughfare there to get to the monastery. Jadi sampai ke gerbang monasteri tersebut, And from nowhere there appeared 4 big black dogs. jadi sampai di gerbang itu ternyata ada 4 anjing hitam yang sangat besar.
and they were barking furiously. Dia menggonggong. Menggonggong. And I got terrified, but I had to go through. Jadi jangan ketakutan karena tidak bisa melewati anjing-anjing tersebut. I had promised the Lord. Ya, dia ketakutan dan minta tolong pada Tuhan. My life was at stake. Aduh, hidup saya sampai di sini nanti. And these dogs are menacing me. They're about to attack me. Ya, anjing-anjing itu mau menerkam dia itu. And I thought of that scripture Dan waktu itu sabda Tuhan kembali in lagi. 1 Peter. Jadi dari Santo Petrus 1. It says, be calm and vigilant. Tenanglah dan bersiap sedialah. Because the devil is prowling around like a roaring lion. Karena setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Stand up to him strong in the face. Berdirilah dan tetaplah teguh dalam iman. So I took off my shirt. Jadi buka bajunya. And it became my sword. Seperti And I pedang. went into those dogs. Shung, shung, Jadi shung. bajunya seperti pedang. And the dogs were terrified. They ran Jadi, away. jadi anjing-anjing itu ketakutan dan lari. And I ran straight through into the arms of St. Clement. Jadi sampai finish terakhir. Into glory. Keberi kemuliaan. Ya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. So that's my third point. Persevere until the end. Jadi bertekunlah sampai akhir. Don't be shallow in your commitment. Dan, itulah yang akan kita tunjukkan dalam komitmen Your kita. commitment is to Jesus and He will uphold you and carry you through. Kalau kita komitmen kepada Yesus, Yesus akan memelihara kita dan membantu kita. And bless His name. Terpujilah nama Tuhan. Amin.